sesak dan sedih hatiku, karena besarlah dosaku. Terimalah aku, dengarlah hamba-Mu. Malangnya diriku, ku beriman kepadamu. Terima hamba-Mu. Tak mampu ku menolongku, semakin parah hidupku. Tuhan, ku ingat firman-Mu, datanglah padaku. Dengarlah hamba-Mu. Malangnya diriku, ku beriman kepadamu. Terima hamba-Mu. Ku sujud di hadirat-Mu, sesak dan sedih hatiku, karena besarlah dosaku. Terimalah aku, dengarlah hamba-Mu. Malangnya diriku, ku beriman kepadamu. Terima hamba-Mu. Tak mampu ku menolongku, semakin parah hidupku. Tuhan, ku ingat firman-Mu, datanglah padaku. Dengarlah hamba-Mu. Malangnya diriku, ku beriman kepadamu. Terima hamba-Mu. Ku sujud di hadirat-Mu, sesak dan sedih hatiku, karena besarlah dosaku. Terimalah aku, dengarlah hamba-Mu. Malangnya
Salam. Kami semua Majelis HKBP Keramat Jati mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang yang baru datang jemaat kebaktian di HKBP Keramat Jati ini. Dan terlebih dari kami jemaat yang ada di rumah yang mengikuti live streaming, kami ucapkan selamat hari Minggu semuanya. Sebelum kita mulai kebaktian kita, terlebih dahulu saat teduh. Amin. Kita bernyanyi buku WNN HKBP nomor 588, 1 dan 4. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga Maha Pengasih, bagi umat-Mu manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi nomor 126 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat kelima dan ke-10. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah
yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumahmu sesamamu. Jangan mengingini istrimu atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya, apapun yang dapat dipunyai sesamamu. Demikianlah hukumnya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita bernyanyi 420 1-3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa pada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lugakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami yang sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dengan 403 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yaitu Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Kita baca secara responsoria. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi BN 104 1 dan 4. Berkuasa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Salam. Warta Minggu tanggal 20 Maret 2022. Pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 20 Maret 2022 adalah Minggu Okuli. Saya tongdo mangaranapi mataku dopak Jehovah, dengan topik minggu bertobat supaya tidak binasa. Marhamu baon niroha asa unang mago. Berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak laki-laki bagi keluarga Juneantes Sinaga, Ibu Anita Borusi Manjuntak dari Wik Kramat Jati 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Jemaat dalam pembinaan. Mulai hari Minggu ini tanggal 20 Maret 2022 telah diterima menjadi jemaat dalam pembinaan keluarga Nyonya Robert Sihombing, Ibu Laurina Boru Pardede, dan 2 anak karena terlambat data ulang. Tinggal di Jalan Cipinang Asem 4, nomor 19, RT 5 RW 11, Jakarta Timur, Wik Cililitan Besar. Rencana pernikahan. 1. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Eno Susanto, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari Wik Kalisari, anak dari Bapak Tiao Jing, Ibu Heni dengan tunangannya Monika Yesi Boru Matondang, putri dari Bapak Situa Sopar Jameson Matondang almarhum, Ibu Elprida Junita Borusianturi almarhum, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wik Kalisari. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, pukul 9 WIB di HKBP Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 20 Maret 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga David Anggiat Siahaan, Ibu Putri Anendita Yunita Boru Sitanggang, datang dari HKBP Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung, tinggal di Jalan Galur Ciracas, wilayah Wik Rambutan 2. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. Yang kedua, mulai hari ini, Minggu tanggal 20 Maret 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Indra Christian Siahaan SEMM, Ibu Santi Borusilaban SST,
yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Batu Ampar 5, RT 9 RW 5, nomor 60B, Kelurahan Batu Ampar, Wik Condet Batu Ampar. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. Jadwal ibadah minggu. Sesuai program kerja tahun 2022 dan melihat kondisi PPKM yang sudah menurun menjadi level 2, maka jadwal ibadah minggu tanggal 3 April 2022 adalah sebagai berikut. Kebaktian pagi pukul 6 WIB Bahasa Batak, kebaktian siang pukul 10 WIB Bahasa Batak, kebaktian sore pukul 17 WIB Bahasa Indonesia, kebaktian remaja pukul 11.30 WIB Bahasa Indonesia, kebaktian sekolah minggu kelas 1 sampai 6 SD secara tatap muka dan live streaming pukul 8 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat agar memperhatikan jadwal tersebut. Pertanyaan Passion. Gereja akan melaksanakan kebaktian Passion yang akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming setiap hari Kamis masuk pukul 19.30 WIB. Adapun jadwal Passion 1 sampai dengan 4 adalah sebagai berikut. Kamis 24 Maret 2022 Passion 1, Kamis 31 Maret 2022 Passion 2, Kamis 7 April 2022 Passion 3, Kamis 14 April 2022 Passion 4. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat hadir mengikuti pertanyaan Passion sebagai peringatan dan perenungan pribadi memasuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus menuju kayu salib. Pertanyaan week di rumah jemaat. Sesuai program kerja tahun 2022 dan melihat kondisi PPKM yang sudah menurun menjadi level 2, maka gereja akan melaksanakan pertanyaan week di rumah jemaat yang akan dimulai tanggal 20 April 2022. Dihimbau kepada Sintua Week untuk menyampaikan jadwal dan nama-nama keluarga jemaat yang bersedia dilaksanakan pertanyaan di rumahnya. Jadwal pelayanan gereja dan PHD kategorial. Pelaksanaan pelayanan kategorial akan dilaksanakan kembali awal bulan April 2022 secara offline atau tatap muka. Adapun jadwal PHD adalah sebagai berikut. PHD kategorial seksi remaja, tempat ruang remaja, waktunya Sabtu pukul 17 WIB. PHD seksi Naposo Bulung bertempat di ruang remaja, waktu Sabtu pukul 18 WIB. Punguan Ina di ruang konsistori, waktunya Rabu pukul 17 WIB. Punguan Ina Hanna di ruang konsistori, Rabu pukul 16 WIB. Punguan Paduan Suara Elviko, tempatnya di Gedung Serbaguna, Selasa pukul 17 WIB. Minggu kedua dan minggu keempat. Seksi Ama, Punguan Ama bertempat di konsistori, waktunya Jumat pukul 19 WIB. Punguan Ama Arbab bertempat di konsistori, Sabtu pukul 19.30 WIB. Seksi Lansia bertempat di Gedung Serbaguna, Kamis pukul 07 WIB. Paduan Suara Immanuel bertempat di Gedung Serbaguna, Senin pukul 19.30 WIB. Tim Doa Gedung Serbaguna, Rabu pukul 8.30 WIB. Pelayanan Diakonia, Badan Pemberangkatan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP. Gereja melalui Dewan Diakonia dan Seksi Pendidikan akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah pada hari Minggu 27 Maret 2022 masuk pukul 14 WIB. Penambahan staf sekretariat. Sesuai program kerja tahun 2022 dibutuhkan staf sekretariat 1 orang. Bagi jemaat yang mendaftar
ditujukan lamaran kepada Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Cekwi Sekretariat. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut. 1. Warga jemaat HKBP Kramat Jati. 2. Mau melayani di gereja. 3. Pendidikan minimal SMK jurusan Teknik Informatika. 4. Usia maksimal 35 tahun. 5. Berkelakuan baik. Surat lamaran ditutup sampai dengan akhir bulan tanggal 31 Maret 2022. Himbauan, melihat perkembangan kondisi PPKM di daerah DKI Jakarta yang sudah level 2, maka pemakaian gedung serbaguna diperbolehkan 75%, yaitu kapasitas 200 orang, dan tetap mengikuti prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ukur suhu, dan dilarang berkerumun. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Mari kita bernyanyi nomor 678 ayat 1 sampai seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Berbaliklah pada Allahmu.
akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat sore buat kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan Injil Lukas pasal 13 dimulai dari ayat 1 hingga ayat ke-9. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah jika tidak ditebang dia. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya mau memperkenalkan diri saya karena ini saya baru perdana di gereja kita HKBP Resort Kramat Jati ini. Saya Pendeta Oluan Sitohang. Istri saya Bibel Pro Magdalena Boruhutapea Lagu Boti, supaya jangan tanya lagi Tarutung atau Lagu Boti, yang pasti Lagu Boti. Anak saya kelas 3 SMP yang pertama, namanya Rian Re Sitohang. Anak saya yang kedua kelas 2 SMP, mau naik ke kelas 3, namanya Tian Dwi Putra Sitohang. Anak saya yang nomor 3, Syapudan, kelas 4 SD, namanya Tri Febrianto Sitohang. Saya resmi diojakan pada tanggal 13 Maret 2022 yang lalu oleh Amang Pareses Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Orang tua yang melahirkan saya Boru Galingging, si matua boru saya, mertua perempuan saya Boru Siregar Dongoran. Biar jangan ditanya lagi Siregar apa, Dongoran. Jadi ayah saya dan mertua saya, laki-laki perempuan, sudah tidak bisa dijumpai lagi karena sudah di surga. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah perkenalan. Terima kasih waktu atas perkenalannya. Salam. Bertobat supaya tidak binasa. Bertobat adalah merevisi
merevisi atau mencari kesalahan-kesalahan, mencari apa yang kita buat yang tidak baik, supaya itu disesali di hadapan Tuhan dengan doa. Maka sama dengan bertobat adalah supaya kita membaharui diri kita sendiri. Apa yang sudah kita perbuat oleh saudara-saudara kita dalam kumpulan persaudaraan, dalam kumpulan di kemasyarakatan. Itu kesalahan itu dicakup dengan dosa namanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam nats ini kita bisa melihat dua peristiwa, di mana yang pertama adalah kisah yang diberitakan Yesus tentang beberapa orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus ketika mereka memberikan persembahan kepada Allah. Tuhan menanggapi dengan pernyataan seperti di ayat 2. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu." Yesus berbicara tentang beberapa orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menanggapi dengan pertanyaan, "Sangkamu." Kamu sangka, kamu prasangka. Apa yang kamu perbuat itu benar. Bertanya, apakah ini layak persembahan yang sudah berbaur dengan darah? Apakah bisa dipersembahkan? Sucikah? Layakkah? Itu yang menjadi pertanyaannya. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, Yesus mengatakan, "Janganlah kau kira-kira, janganlah kau catat-catat kesalahan-kesalahan orang, dosa-dosa orang terhadapmu. Tetapi ingatlah, Tuhan hanya menginginkan pertobatan. Tuhan hanya menginginkan pertobatan, pembaharuan. Karena kalau kita hanya memonteni, kalau kita hanya menimbangi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang, sedangkan kesalahan diri kita tidak kita timbangi dan tidak bisa kita lihat, maka kita akan binasa. Maka itu di dunia ini selalu banyak persoalan, dan sesungguhnya tidaklah perlu ada persoalan yang ditanggapi. Kalaupun ada ditanggapi, persoalan itu adalah untuk pembaharuannya, menuju kepada kebaikannya. Itu yang lebih baik, sebaiknya diperbuat oleh semua manusia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi terhadap seseorang, apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita, seharusnya itu akan menjadi pelajaran sesungguhnya kepada kita, bukan menjadi cemoohan, bukan menjadi bahan merumpi. Kenapa? Karena semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang sempurna, melainkan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyempurnakan. Amin. Tuhan Yesuslah yang menyempurnakan atas dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, yang mau dikatakan dalam nats ini,
Yesus mengatakan adalah perlunya kita bertobat supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak hidup begitu saja tanpa perencanaan kehidupan yang baik. Maka itu Yohanes mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia ini 100% wujud manusia. Hanya untuk menyempurnakan kita. Selayaknya kita semua sudahlah tidak ada lagi, sudahlah mati. Tetapi kita diangkat menjadi anaknya, kita dilayakkan kembali sebagai ciptaannya supaya kita membaharui hidup kita. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang hidup tetapi sehat, yang hidup sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit, berdoalah. Tuhanmu akan menyembuhkanmu. Amin. Tuhanmu akan menyembuhkanmu. Berubah, sesali dosamu, minta pengampunan pada Tuhanmu supaya kau sembuh dari segala sakit penyakit, supaya kau jauh dari bahaya mara bahaya. Ayat 3 mengatakan, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi memang pertobatan itu ternyata membawa pembaharuan, ternyata membawa kehidupan yang lebih cemerlang. Tidak ada dendam dalam hati, tidak ada pikiran yang tidak benar. Itu akan mencerahkan kehidupan kita sesungguhnya Bapak dan Ibu. Kita akan melihat sinar yang begitu menderang, cerah sekali. Bayangkan saja kalau kita banyak pikiran. Bayangkan saja kalau kita banyak pekerjaan tapi kita tidak bisa mengerjakan. Tapi kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah memanggil Tuhan kita untuk membantu menolong kita bekerja atas Roh Kudus-Nya terhadap diri kita. Tentunya kita akan menjadi galau. Kita akan tidak bisa menyelesaikan persoalan kita satu persatu, baik itu persoalan yang sangat lemah maupun yang sangat tinggi sekali. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan ayat 3 ini? Tidak. Artinya, pertama, kita tidak bisa menganggap diri kita Bapak dan Ibu benar, saya lebih benar daripada kamu. Dosamu lebih banyak daripada dosaku. Kita tidak bisa mengatakan diri kita lebih benar, diri kita lebih kudus, suci, abadi. Ketika kita tidak mengalami kejadian, kita katakan itulah. Makanya kau kecelakaan karena dosa ayah dan ibumu, katanya. Kita akan selalu menjas, menghakimi. Apabila terjadi pada seseorang yang begitu memang tidak diinginkannya, tapi dia sudah menerima itu, tragis kejadian itu, kenapa semua orang harus mengatakan itulah dosa opungnya, dosa ayahnya, dosa ibunya? Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, semua manusia berdosa. Maka itu dosa itu bukan urusan kita. Tapi marilah kita memperbaiki, membaharui supaya dosa kita itu menjadi suatu penyesalan di hadapan Tuhan sehingga dosa-dosa kita dihapuskan Tuhan. Bersyukurlah kita menjadi jemaat HKBP. Kenapa saya bilang bersyukur? Karena setiap liturgis HKBP mengatakan, marilah kita berdoa, marilah kita dengar atas pengampunan dosa kita. Begitu indah. Tapi kenapa orang masih lupa dengan HKBP-nya? Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, mungkin
apa yang terjadi hari ini dan tidak terjadi pada kita, tapi sesungguhnya ingatlah, itu adalah pelajaran bagi kita pribadi lepas pribadi. Jangan cerca, jangan hukum, jangan katakan karena dosanya. Ketika tidak terjadi sesuatu itu pada kita, tapi sebenarnya yang terjadi sesuatu itu terhadap orang, terhadap saudara kita, kiranya dapat menjadi pembelajaran bagi diri kita, bahwasannya ternyata itu semua adalah mengingatkan kita, seandainya kitalah yang menimpa tragis itu, kita tertimpa tragis itu, kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan, maka apakah mungkin orang harus mengatakan timbal baliknya seperti yang kita katakan kepadanya, itulah karena salahmu, karena dosamu. Yang kedua, sikap yang sepatutnya kita miliki adalah melihat kejadian tragis itu menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi kita untuk bertobat. Sebab Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi kita, Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi antara orang lain seharusnya itu menjadi peringatan. Kita harus dapat melihat bagaimana seandainya saya demikian. Bagaimana seandainya dilimpahkan, tertimpa musibah oleh saya. Jadi harus ada pertimbangan. Jangan selalu menjas, jangan selalu menghukum saudara-saudara kita ketika dia tertimpa musibah. Tapi itu mengingatkan kita menjadi suatu pelajaran, peringatan secara keras. Kita mungkin juga akan demikian. Itulah yang dipertanyakan orang Galilea. Apakah persembahan itu layak? Karena sudah ada darah Pilatus di situ. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi pada orang lain seharusnya menjadi peringatan untuk melihat diri kita sendiri, karena kita adalah sama-sama seperti mereka yang tertimpa sakit, penyakit, dan sebagainya. Tentunya kita harus mendoakan, karena kita adalah sama-sama manusia yang berdosa. Tidak ada orang lain yang mengalami dan tidak ada orang mau tertimpa oleh bahaya. Sementara kita yang masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup, berbuatlah kita sebaik-baiknya. Bagaimana sesungguhnya Tuhan menginginkan atas yang kita lakukan. Pengkhotbah 7 ayat 2 mengatakan, pergilah ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya kita yang masih hidup ini harus memperhatikan, kita harus saling memperhatikan di antara kita. Jangan saling mencerca, menjas, menghakimi, tapi kita harus memperhatikan penuh dengan kasih yang dari Yesus Kristus. Bagaimana seharusnya kita berbuat, mengasihi seseorang, tapi bukan menceritai, tapi bukan menambahkan beban terhadap atas kejadiannya. Sekarang nats ini mau mengatakan kepada kita Bapak dan Ibu, supaya kita bertobat. Yang ketiga, Yesus semakin memperjelas melalui perumpamaan tentang pohon ara. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Yesus memberikan perumpamaan supaya orang yang tidak bertobat itu ternyata harus dibuang. Maka itu topik kita, bertobatlah supaya tidak binasa. Bertobatlah selagi Tuhan
masih memberikan hidup. Gunakanlah hidupmu untuk memuliakan, untuk memuji Tuhan. Karena itu adalah kesempatan yang lebih baik. Pohon ara yang selama 3 tahun tidak berbuah, yang harus ditebang, tapi ada penawaran. Diberi setahun lagi, diberi pupuk, diberi air dan sebagainya supaya dia berbuah. Apakah kita demikian juga ya Bapak dan Ibu? Selama 3 tahun hampir pandemi, kita rasa kita tidak berbuah karena kita dicekam rasa ketakutan. Padahal Yesus mengatakan Tuhan kita, imanmu mengalahkan semuanya. Di mana iman kita? Di mana keyakinan kita? Semua kita penuh dengan ketakutan. Tidak ada yang berani, dan semua gereja untuk masa itu ditutup. Bagaimana dengan kita pada saat 3 tahun itu? Apakah kita merenungkan semua ini? Apakah kita melihat semua ini adalah peringatan-peringatan kepada kita yang selalu sembrono, yang selalu asal ucap, yang selalu tidak patuh terhadap firman Tuhan? Oleh karena itu, kita yang masih hidup, yang diberikan hidup oleh Tuhan, supaya jangan asal hidup. Jangan asal hidup, tapi hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Tuhan mau terhadap kita, apa yang akan direncanakan Tuhan terhadap diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan. Kita harus merenungkan itu. Apa rencanamu Tuhan? Karena kami tidak tahu apa yang kau rencanakan Tuhan terhadap kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tapi sesungguhnya kita harus berubah. Seharusnya kita harus bertobat, membaharui kehidupan kita, supaya kita tidak hanya hidup terus berbuat kesalahan kepada Tuhan kita, berbuat kesalahan sehingga mengakibatkan dosa, sehingga mengakibatkan malapetaka, sehingga mengakibatkan kita penuh dengan kekurangan-kekurangan di hadapan Tuhan. Maka itu bertobatlah supaya jangan kita binasa. Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan untuk kita Bapak dan Ibu. Ada yang umur 70, ada yang umur 80, ya ada yang umur masih 2 bulan. Itu adalah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bukan karena kepintaran kita, itu bukan karena sekolah kita yang tinggi, bukan. Itu bukan karena memang kita gesit terhadap kegiatan dan terhadap aktivitas kita. Oh bukan, kita salah itu. Tapi semua sumbernya karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kasihnya. Begitulah besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga anaknya datang ke dunia ini hanya untuk mengangkat kita kembali yang tadinya tidak layak sekali menjadi seorang manusia, karena manusia sudah dicekam oleh dosa, sudah dikuasai oleh dosa, sudah dibalut dengan dosa yang begitu tebal. Tuhan datang, Tuhan rela mengorbankan dirinya supaya tidak binasa. Tuhan memberi kita makan, Tuhan memberi kita minum, Tuhan memberi kita sehat, Tuhan memberi kita cucu, anak, dan sebagainya. Apakah kita tidak bisa untuk berubah oleh karena itu semua? Apakah kita harus bertahan, berlindung terus pada dosa-dosa kita yang banyak? Kita tidak pernah mohon ampun kepada Dia, Tuhan kita. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, pohon ara itu bukan hanya diberikan kesempatan untuk berbuah,
1 tahun lagi. Selama 3 tahun tidak berubah, tidak berbuah, tetapi diberikan juga pupuk dan memperbaiki tanah tempat yang bertumbuh supaya menghasilkan buah pohon ara itu. Kita juga demikian yang di dunia ini, yang hidup di dunia ini. Kita diberi semua sama Tuhan, makan, minum dan sebagainya. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita pandai mencari untuk kita, bukan. Pemahaman itu adalah pemahaman yang salah sekali. Tapi ingatlah, karena Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhanlah sumber dari segala-galanya. Makanya tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini, tidak ada yang perlu kita hebatkan dan kita angkuhkan di dunia ini, karena ternyata kita kembali kepada yang punya kuasa, yaitu surga yang sudah diberikan, ditempatkannya untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang berubah, orang-orang yang bertobat, sehingga mencapai kepada surga, mencapai kepada kehidupan yang kekal. Saya tidak tahu kalau ada di antara kita ini yang tidak mau hidup kekal, hidupnya lebih enak di dunia ini. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah dengan kita diberi waktu untuk hidup. Pakailah hidup kita itu hidup yang harus berarti, tapi jangan asal hidup. Hidup yang harus bermakna, mempunyai arti bagi semua saudara-saudara kita, sesama kita manusia, terhadap keluarga kita, pribadi lepas pribadi, terhadap rekan-rekan kerja kita, dan terhadap di mana saja kita berdiri dan bersaudara, berkomunikasi sesama manusia. Kita harus menjadi berkat. Karena setiap orang yang menjadi berkat akan menjadi anak Tuhan yang terberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang selalu melindungi kami, selalu menemani kami dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan, ternyata Kau memberi waktu hidup kepada kami, supaya kami tidak asal hidup, tetapi kami hidup dengan kebenaran. Kami hidup ya Tuhan dengan segala perencanaan. Bapa, kiranya aturkanlah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya tidak bertambah dosa kami, tapi kami mampu mengurangi dosa kami, mampu kami datang ke hadapan memohon pengampunan, supaya kami menjadi berkat, supaya kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak terang yang bisa terberkati dan bisa Kau memberkati kami oleh karena kasih-Mu. Bapa, dalam Yesus Kristus begitu besar kasih-Mu Tuhan, Kau memberikan anak-Mu yang begitu kudus, sehingga kami boleh hidup kembali ya Tuhan, sehingga kami boleh terberkati ya Tuhan oleh-Mu. Bapa, dalam Yesus Kristus kami mau doakan ya Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, yaitu yang sakit di rumah, Sintua STR Siregar, Wek Kramat Jati, yang sudah menua, Yuliana Boru Sitohang, Wek Kramat Jati, pemulihan, M Marpaung, Wek Kramat Jati, pemulihan, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Wek Rambutan 1, pemulihan, Sopar Panjaitan, Wek Rambutan 1, pemulihan, Nyonya Hutagalung Boru Siman Kalit, Wek Tengah, pemulihan, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan, Wek Tengah, pemulihan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Wek Tengah, pemulihan, B Sibarani, Wek Tengah, pemulihan, Nyonya Aritonang Lince Boru Simorangkir, Wek Tengah, menua, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Wek Tengah, pemulihan, Nyonya Manurung Boru Sitonga, Wek Tengah, pemulihan, Relus Sitorus, Wek Tengah, pemulihan, Nyonya Siaan Boru Tampu Bolon, Wek Makassar 1, Isoman, Nyonya Marpaung Boru Purba, Wek Makassar 1, pemulihan, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Wek Makassar 1, pemulihan, Nyonya Sianipar Boru Lumban Tobing,
WEK Makassar 1, Rumah Sakit Harapan Bunda. B. Sibuya, WEK Makassar 1, Pemulihan. Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, WEK Perserahan Pemulihan. Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, WEK Perserahan Pemulihan. Nyonya Manulang Boru Gultom, WEK Perserahan Pemulihan. W. Sinambela, WEK Lubang Buaya Isoman. S. Boru Sagala, WEK Lubang Buaya Isoman. Sintua F. Aritonang, WEK Rambutan 2 Menua. M. Marbun, WEK Rambutan 2 Menua. RS Pardede, WEK Rambutan 2 Menua. Nyonya Sintua SMT Si Matupang Boru Nenggolan, WEK Rambutan 2 Pemulihan. Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, WEK Rambutan 2 Menua. Nyonya Manihuruk Boru Manjorang Rambutan, WEK 2 Menua. Nyonya Gultom Boru Tambunan, WEK Cijantung Pemulihan. Halundang Boru Siregar, WEK Cijantung Pemulihan. Nyonya M. Tamunan Boru Simanjuntak, WEK Condet Pemulihan. Nyonya Sintua BM Siregar Boru Simanjuntak, WEK Condet Pemulihan. Nyonya Sintua H. Sitorus Boru Dolok Seribu, WEK B. Kambang Pemulihan. Lumongga Hasibuan, WEK Cawang Pemulihan. Nyonya Siregar PST Boru Sianturi, WEK Cawang Pemulihan. Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, WEK Taman Harapan Pemulihan. Nyonya Purba Boru Silaban, WEK Keramat Jati Pemulihan. Tupal Silitonga, WEK Kalisari Isoman. Nyonya MS Sipahutar M. Boru Hutagalung, WEK Cilebes Pemulihan. BMP Marpaung, Cilebes Pemulihan. Nyonya Panggabian Boru Hutagalung, WEK Dukuh Menua. Anton Siaan, WEK Dukuh Pemulihan. Sabar Siregar, WEK Dukuh Pemulihan. Nyonya Siregar Boru Simanjuntak, WEK Perserahan Pemulihan. Demikian juga Tuhan yang di rumah sakit, kami mau doakan ya Tuhan, Sintua EM Butar-Butar, WEK Rambutan 2 di Rumah Sakit Primer. Sintua B. Sidauruk, WEK Rambutan 1 Rumah Sakit PON. Daud Panjaitan, WEK Kalisari Rumah Sakit Tici. JF Panjaitan, WEK Condet Rumah Sakit Ridwan. Nyonya Manurung Boru Dolok Seribu Kalibata Rumah Sakit Pertamina. Sintua P. Siregar, WEK BS Taman Harapan Rumah Sakit Primer. Bapak, kiranya Tuhan mereka yang sakit dan yang pemulihan di rumah, kiranya Kau berkati ya Tuhan segala obat dan makanan supaya mereka ya Tuhan boleh melakukan aktivitasnya sehari-hari Tuhan, sebagaimana mereka bekerja, sebagaimana mereka ya Tuhan menghidupi dirinya. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati segala obat dan makanannya sehingga mereka boleh sembuh ya Tuhan. Demikian saudara kami yang di rumah sakit ya Tuhan, Kau juga memberkati para medis dan dokter ya Tuhan, supaya mereka ya Tuhan memberikan obat yang benar sehingga boleh ya Tuhan menjadi kesembuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga segala program-program gerejamu ya Tuhan, mulai program kononia, marturia, diakonia, kiranya Kau memberkati ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang menaungi dewan dan seksi-seksi. Beri kekuatan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat melakukan pelayanan ya Tuhan sesuai dengan kehendak dan kemauan-Mu Bapa. Demikian juga ya Tuhan, semua yang telah Kau berikan oleh gereja-Mu ya Tuhan, terlebih keuangan, kiranya Kau mengaturkan mengajari semua ya Tuhan para pelayan-Mu untuk dapat menggunakan uang yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang seturut dengan pelayanan Tuhan, sehingga tidak menggunakan dengan kelebihan, sehingga tidak menggunakan dengan kekurangan. Untuk itulah Bapa, beri kepintaran dan kebijaksanaan. Terlebih ya Tuhan kepada pimpinan resort Pendeta Ana Pangaribuan yang menjadi pimpinan gereja ini ya Tuhan, berilah Tuhan inang pendeta kami supaya dia kuat dalam pelayanannya Tuhan, supaya dia Tuhan benar-benar melakukan semua yang Kau suka ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan kepada jemaat-Mu dari anak-anak, dewasa dan lansia, Bapalah kiranya memberkati mereka ya Tuhan. Berilah ya Tuhan semuanya berkat-Mu ya Tuhan yang berkelimpahan. Biarlah mereka ya Tuhan penuh dengan sukacita, penuh damai yang dari-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati
dunia ini Tuhan, boleh menikmati hidupnya Tuhan, boleh menikmati kesempatan hidupnya, tetapi ya Tuhan seturut dengan firman-Mu. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan seluruh warga jemaat, terlebih pengikut-Mu, terlebih ya Tuhan umat Kristiani yang pada hari ini Tuhan di rumah-Mu masing-masing dan di gereja-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau memberkati semuanya ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, berkatilah kami, ampuni segala dosa kami Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Bapa dalam Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak yang telah Kau tebus atas dosa-dosa kami ya Tuhan, atas pelanggaran kami. Kiranya Kau layakkan kami untuk hidup kembali ya Tuhan, sehingga kami mempunyai hidup yang sangat bermakna ya Tuhan, sehingga kami dapat berbuah ya Tuhan dalam kehidupan yang Kau berikan kesempatan hidup bagi kami. Bapa dalam Yesus Kristus, ampunilah segala dosa kami Tuhan, yang kami sengaja pun tidak kami sengaja. Inilah doa kami, permohonan kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Dia datang padamu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali.